Perkenalkan, nama saya Lisha Indriani dengan NPM 2321701113. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan data menggunakan aplikasi SPSS Statistik Data Editor. Yang pertama ada perhitungan uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Masuk kepada variable view untuk memasukkan data-data yang ada di soal SPSS. Di sini bisa ditulis PPB, terus ininya label pendapatan per bulan, desimalnya kita ganti dengan 0, terus selanjutnya ada pendidikan, di label kita tulis pendidikan, dan desimal kita ubah menjadi 0. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pendidikan, kita isi values di pendidikan. Yang pertama ada sarjana, yang kedua ada SMA. Oke. Kita klik OK, dan setelah values terisi, masuk ke data view. Untuk PPB ini pendapatan per bulan kita bisa kopikan data di sini, ya, dan isi dengan data values yang sudah tadi kita masukkan. Oke, sudah sesuai. Dan selanjutnya kita masuk kepada mengolah data, masuk kepada click analyze, non-parametric test, terus legacy dialog, dan masuk kepada two independent sample. Nah, untuk di two independent sample test ini, pendapatan per bulan bisa dimasukkan kepada tes variable list, dan untuk pendidikan bisa masukkan ke grouping variable. Selanjutnya, kita isi define grouping, grup 1, 1, grup 2, 2, continue, dan test type-nya main Whitney U. Setelah selesai, klik OK. Dan ini untuk hasil data yang didapatkan dari perhitungan uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, untuk ini kita masukkan ke variable view. Di sini di label kita tulis penilaian. Di sini VL, tulis villa. Untuk desimal kita ubah menjadi 0, 0. Dan di bagian villa kita bisa memasukkan values-nya, yaitu data villa yang ada. Yang pertama kita masukkan 1 di label Angel, yang kedua Beauty, yang ketiga Smart. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Untuk penilaian kita bisa kopikan langsung dari soal. Dan untuk bila kita langsung masukkan ke data values yang tadi sudah kita masukkan. Sudah? Setelah ini kita masuk ke analyze, non-parametric test, selanjutnya ke legacy dialog, dan ke independent sample. Nah, untuk ini kita masukkan penilaian kepada test variable, bila kepada define grouping, dan define range-nya kita masukkan minimum 1, maksimum 3, continue, dan untuk test type-nya yaitu Kruskal-Wallis. Oke. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan Kruskal-Wallis atau uji 3 sampel yang tidak saling berhubungan. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu uji 2 sampel yang saling berhubungan. Masuk kepada variable view. Tidak les kita singkat menjadi TL, les menjadi L, desimal kita ubah 0. Di label kita tulis tidak les untuk bagian TL dan L untuk les. Nah, untuk values dan values tidak les dan les ini kita kosongkan saja dan kopikan langsung dari soal. Sini, copy, paste, terus jangan sampai kita masukkan yang les ini kepada tidak les. Oke, setelah selesai kita memasukkan data, klik analyze, terus kepada non-parametric test, legacy dialog, dan to relate sample.
sini kita masukkan dua data yang ada kepada test var dan ubah test type ini menjadi scene. Setelah itu, oke. Dan ini data yang dihasilkan dari perhitungan uji dua sampel yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada nomor selanjutnya, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Nah, data di sini kita masukkan lagi kepada variabel view. Di name kita singkat menjadi baju warna sama kita singkat menjadi BC, terus yang merah menjadi BM, yang kuning menjadi BK, biru menjadi BB. Desimal kita ubah menjadi 0. Di label kita tulis baju coklat, baju merah, baju kuning, baju biru. Nah, values-nya kita kosongkan saja. Masuk kepada data view. Penilaian baju coklat dimasukkan kepada baju BC. Dan seterusnya sampai biru. Setelah selesai dimasukkan, kita masuk ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan masuk kepada K-Relate Sample. Nah, di sini kita masukkan semua variabel ke test variabel. Untuk test type-nya Friedman. Selanjutnya, oke. Dan ini data yang didapatkan atau output yang didapatkan dari perhitungan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada soal uji normalitas data, yaitu yang pertama kita masuk ke variable view. Di sini karena dalam soal ini adalah hasil skor ujian tengah semester mata kuliah statistik geografi, jadi kita tulis SG, desimalnya kita ubah 0, label skor statistik geografi. Untuk values-nya kita kosongkan dan langsung masuk kepada data view dan memasukkan data skor ini kepada data view di SKSG. Hasilnya ada 40 orang atau 40 data. Dan selanjutnya kita masuk kepada Analyze. Setelah itu masuk kepada Descriptive Statistik dan masuk kepada Frequency. Nah, di sini kita pindahkan data kepada variabel. Masuk kepada statistik. Kita klik Mean, Median, Mode, Sum, terus weakness, kurtosis. Di sini kita checklist juga, variance, range, minimum, maksimum, SE, min. Setelah di checklist semua, masuk continue. Selanjutnya chart. Ini ubah menjadi histogram dan klik show normal curve on histogram. Continue. Masuk ke format. Ini klik ascending values dan compare variable. Jika sudah, continue dan oke. Nah, ini output yang dihasilkan dari uji normalitas data statistik deskriptif. Selanjutnya masuk kepada soal statistika inferensial parametrik, yaitu yang pertama ada uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen atau bebas, independent sample t-test. Nah, yang pertama kita masuk kepada variable view. Di sini kita masukkan terus di sini penghasilan ayah atau ayah per bulan. Desimal kita ubah 0,
keputusan ber-KB. Desimal kita ubah menjadi 0 juga. Nah, di penghasilan kita masukkan data penghasilan ayah karena data ini tidak bisa dikopikan langsung kepada data view ya. Jadi kita masukkan di values satu persatu. Yang pertama, 1 juta. Klik OK dan masuk ke data view. Map untuk keputusan ber-KB juga kita masukkan values 1 KB, 2 tidak KB. Oke, setelah 2 values ini sudah dimasukkan, masuk kepada data view. Kita isi dulu bagian keputusan. Untuk keputusan ber-KB itu sampai nomor 10. Tidak KB 11 sampai 20. Penghasilan yang pertama ada 1 juta, yang kedua ada 1 juta 500, terus ada 2 juta, 1 juta 200, 1 juta 500, terus ada 1 juta, 1 juta 300, 900, 1 juta 100, 1 juta 250, 500, terus ada 600, terus 1 juta 500, 600, 1 juta 200, 500, 300, dan yang terakhir ada 400. Nah, setelah semua data dimasukkan, kita masuk ke Analyze, masuk kepada Compare Mean. Nah, di sini kita pilih Independent Sample T-Test. Ini. Nah, masukkan penghasilan kepada tes variabel dan keputusan kepada grouping variabel. Nah, klik Define Group. Grup 1, grup 2, 2. Continue. Oke. Ini adalah output dari Independent Sample T-Test. Selanjutnya masuk kepada nomor 2 yaitu Varied Sample T-Test, uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, untuk ini kita yang pertama masuk kepada variabel view lagi. Name ini kita tulis SDLM, SDHJ, desimal 0, label sebelum jamu, sesudah jamu. Nah, untuk values-nya kita masukkan lagi satu-satu karena jika kita langsung memasukkan data ini kepada data view, angka koma yang ada di 67,70 ini tidak terbaca, jadi kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita masukkan data sebelum minum jamu. Yang pertama 67,70, yang kedua 70,60, yang ketiga 82,40, yang keempat 60,44, yang kelima 91,50, yang keenam 77,50, yang ketujuh 66,50, yang ke-8 68,50, ya. Yang ke-9 70,50, 10 yaitu 60,50. Oke, dan kita masukkan values data sesudah. Yang pertama 56,90, yang kedua 67,90, yang ketiga 59,90, yang keempat 50,20, yang kelima 60,60, yang keenam 58,70, yang ketujuh 55,80, yang ke-9 ya. Yang ke-8 50,60, yang ke-9 59,90, yang ke-10 yaitu 50, 60 ini sudah ada ya, jadi tidak perlu memasukkan data yang memang sudah dimasukkan. Klik OK, masuk ke data view.
Yang sebelum itu yang pertama kita masukkan 67, 70, 70, 60, 82, 40, 60, 4, 91, 50, 57, 50, 66, 50, 68, 50, 70, 70, harusnya 70, 50 ya. Kita coba masuk lagi ke variable view. Kalau memang dirasa ada yang salah, kita bisa klik yang 70. Oh, ternyata di sini memang sudah ada 70, 50. Baik, kita balik lagi ke data view dan ubah ini menjadi 70, 50 ada. Terus selanjutnya ada 60, 50. Nah, masuk kepada data sesudah minum jamu. Nah, yang pertama 56, 90, yang kedua 67, 90, 3, 59, 90, yang keempat 50, 20, kelima 60, 60, ke 7, ke 6 maksudnya, ke 6, 58, 70, ke 7, 55, 80, ke 8, 50, 60, 9, 59, 90, 10, 50, 60. Kita cek lagi, bandingkan dengan data soal yang ada di soal. Oke, yang sebelum jamu sudah sama, selanjutnya yang sesudah. Baik, data sudah sama, langsung kita mengolah data, masuk ke Analyze, terus Compare Mean, dan kita pilih Paired Sample T-Test. Nah, setelah ini kita masukkan data sebelum dan sesudah. Setelah itu, oke. Nah, ini untuk hasilnya. Langsung masuk kepada soal selanjutnya, yaitu One Sample T-Test. Nah, data ini masih sama dengan data Paired Sample T-Test. Jadi, kita bisa menggunakan data yang memang tadi kita gunakan ya. Oke, kita buka dulu data yang tadi sudah kita gunakan. Nah, ini untuk data yang tadi yang dipergunakan untuk Paired Sample T-Test, dan kita gunakan lagi untuk One Sample T-Test. Masuk kepada Analyze, Compare Mean, dan One Sample T-Test. Kita ulang. Analyze, Compare Mean, One Sample T-Test, dan di sini kita masukkan sebelum pada test variable, dan test value ini kita masukkan karena akan diuji di sini tuh ada 80 kg ya. Masukkan test value-nya menjadi 80. Klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Yang terakhir kita uji dengan menggunakan cut point. Nah, ini kita yang pertama masuk kepada variabel view, berat badan menjadi BB, tinggi badan menjadi TB. Desimal ubah menjadi 0, 0, label, berat badan, dan tinggi badan. Nah, untuk data berat badan dan tinggi badan ini bisa kita copy pastekan langsung ke data view. Nah, untuk berat badan kita masukkan data yang di sini. Dan untuk tinggi badan juga kita masukkan. Selanjutnya, Analyze, terus Compare Mean, masuk ke Independent Sample T-Test. Dan di sini kita masukkan tinggi badan ke test variable dan berat badan ke grouping variable. Dan di sini kita klik tombol Define Group dan pilih bagian Cut Point. Nah, di sini kita masukkan 50 kg dari data yang ada di soal. Selanjutnya, continue. Oke. Nah, ini hasil dari output cut point. Dari semua output yang kita sudah dapatkan dari soal-soal SPSS tadi, kita ekspor data ini ke Word. Pilih File, Export, dan Browser. File name kita kasih nama output soal SPSS Malaysia 231703. Ini Word, kita masukkan ke buat file lagi, statistika, open, save. Oke.
Oke, kita coba buka file yang Word. Nah, ini adalah output dari perhitungan soal-soal yang tadi dikerjakan di aplikasi SPSS. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis dari setiap perhitungan atau setiap analisis yang sudah kita kerjakan. Oke, yang pertama kita tuliskan nama. Oke, yang pertama ini kita mengerjakan dua sampel yang tidak saling berhubungan, dan untuk uji hipotesisnya di sini. Nah, pengambilan keputusan dari uji hipotesis ini jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, pada penelitian ini kita lihat sig pada penelitian ini yaitu 0,209. Jadi lebih dari 0,05. Oke. Maka lebih besar. HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan sarjana dan SMA. Selanjutnya nomor 2, uji 3 sampel yang tidak berhubungan. Untuk uji hipotesisnya dengan pengambilan keputusan yang masih sama. Kita selanjutnya asumsinya itu adalah ini 0,56565, maka lebih besar dari 0,05, sehingga HO sehingga HO diterima, dan keputusannya adalah tidak ada perbedaan. Ketiga. Oke, selanjutnya nomor 3, dua sampel yang saling berhubungan. Uji hipotesisnya masih sama. Kita bisa lihat signya ini pada tes statistik yang menghasilkan eksak signya yaitu 0,180. Maka lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya HO diterima. Yang berarti tidak ada perbedaan antara nilai peserta didik yang untuk dengan. Selanjutnya nomor 4, uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan.
statistiknya yaitu 0,392, maka lebih besar dari 0,05. Jadi keputusannya yaitu HO diterima. Berarti tidak ada perbedaan. Keempat, baju dengan berbeda warna. Dan selanjutnya ini adalah hasil output dari perhitungan statistik deskriptif. Di frekuensi ada statistik dengan jumlah N 40, minnya 68,98, STD error of mean 1,022. Terus untuk median 71,75, deviation 6,467, dan seterusnya sampai ke selanjutnya ada skor statistik geografi. Nah, ini untuk frekuensinya, ini yang paling besar itu ada di 77. Selanjutnya ini untuk histogramnya. Selanjutnya nomor, oke, untuk ini belum kita kasih nomor ya. Dan selanjutnya nomor 6. Nah, di sini kita hipotesis dugaan untuk uji F-test dulu terlebih dahulu. F hitung untuk penghasilan dengan equal varian assume Z yaitu 919, itu 0 dengan 350, 0,350. Maka 0,350 dari probabilitas 0,350 ini lebih besar dari 0,05. Hasilnya HO diterima atau tidak terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis untuk uji tes. Nah, ini kita lihat F hitung. Ini yaitu min. Maka lebih kecil ya dari 0,05. Diterima. Sorry, HO ya, HA diterima.
Selanjutnya nomor 7. Yang untuk ininya masih sama. Oke, untuk ini kita bandingkan sig pada two-tailed 0,223. Hal ini menyebutkan bahwa berarti 0,223 lebih besar dari 0,05. Maka diterima. Artinya tidak ada perbedaan. Selanjutnya, uji hipotesis point sample statistik nomor 8. Nilai signya yaitu 0,00. Yaitu kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan. Oke, lanjut ke outpoint. Yang terakhir. Sorry. Yang pertama, kita hipotesis untuk uji F-test dalam kasus ini dulu. Dari sini dan ini. Kita bandingkan probabilitas dengan 0,05. Lebih besar ya. Maka HO diterima. Artinya kedua varian populasi ini identik atau terdapat perbedaan tinggi badan antara rata-rata kelompok berat badan di atas 50 dengan rata-rata kelompok berat badan di atas 50 kg. Selanjutnya, hipotesis uji tes. F-hitungnya kita lihat pada equal variance not assumed, yaitu di angka sini 0,86 bandingkan dengan 0,05, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima. Dan artinya kedua rata-rata populasi identik atau yang berbobot di bawah 5 kg dan di atas 5 kg ini tidak mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan. Ini untuk output dari semua soal yang sudah dikerjakan. Yang pertama, uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Yang kedua, uji tiga sampel yang tidak berhubungan. Selanjutnya, uji dua sampel yang saling berhubungan. Uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Dan yang kelima, statistik deskriptif. Selanjutnya, independent sample t-test. Dan nomor 7, variable sample t-test. Ke-8, one sample t-test. Dan yang terakhir adalah cut point. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.